sana. lupa. Sudah mulai masuk ya? Ini dia, bersama Wah. dengan Gibran ya? Prabowo Betul, bersama dengan Gibran. bersama dengan cawapres pendampingnya Gibran Raka Buming Raka. Oh, ini ada yang baru ya tampaknya ya? Iya, bajunya ya. Betul, kotak-kotak berwarna tetapi tetap ya warna biru muda. Biru muda, Tapi itu kotak-kotak. Kita melihat bahwa kalau misalnya melihat postingan di Instagramnya juga terakhir post ini kalau nggak salah semalam atau tadi pagi saya lihatnya. Pesan apa yang kemudian akan disampaikan dengan perubahan ini nih? Iya betul, dan kita juga tentunya menantikan Betul. pernyataan yang akan segera disampaikan oleh Prabowo Gibran yang tengah menyapa menuju ke dalam Istora Senayan Jakarta. Agak sulit tampaknya untuk menuju ke dalam Istora Senayan karena penuh sekali oleh relawan yang juga ada di sepanjang jalan menuju ke Istora Senayan yang ingin juga kemudian menuju ke dalam. Iya. Mungkin kita bisa minta komentar dari Mas Rizal ini. Kira-kira apa makna baju kotak-kotak tapi biru muda? Apakah itu pesannya seperti pemilu sebelumnya yang kotak-kotak tapi mungkin karena partainya beda gitu? Ya, kalau soal pilihan baju saya perlu bertanya dulu ya maknanya kalau soal makna. Tapi yang pertama saya ingin respon dulu soal quick count yang tadi rame. Boleh, ya. boleh. Pertama, kalau kita perhatikan dari beberapa lembaga survei, itu kan kecenderungan nadanya seirama ya. Jadi rentangnya tadi seperti awal saya bilang 56 sampai 60. Nah, sampai sekarang saya belum melihat ada survei dari lembaga lain yang keluar dari mainstream itu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian kedua soal tadi berulang-ulang tadi teman kita menyebut soal proses yang macam-macam termasuk soal etika. Itu kan sudah selesai sebetulnya ya prosesnya, ada MK-MK yang terbentuk ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke belakang ketika rakyat sudah menjatuhkan keputusannya melalui coblos di dalam bilik TPS, itu kan kita jadinya seolah-olah ingin balik ke belakang. Kalau memang rakyat tidak menghendaki kan tidak mungkin mereka mencoblos dan tidak mungkin keluar hasil yang seperti sekarang itu. Ya, jadi mau diapapun kan rakyat itu kalau misalnya memang mereka tidak suka, tidak menghendaki kan tidak akan terjadi. Nah itu jadi yang saya perlu sampaikan juga. Nah yang penting adalah kita ini setelah pemilihan presiden adalah kita tetap harus dalam suasana menjaga persatuan bangsa, kemudian bergerak untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara ini. Jadi kita kalau misalnya pilpres hanya menyebabkan kita menjadi terpecah, ya kemudian menjadi muncul suasana yang justru merugikan semua itu, apalah artinya pilpres ini? Kira-kira seperti itu. Oke, ya. artinya. Nah, jadi saya kira kalau kaitannya dengan kedatangan Pak Prabowo ke Istora, sebagaimana yang sering beliau sampaikan, pesannya juga seperti itu saya kira. Soal persatuan kita, soal kekompakan ya. Dan juga Oke. Itu juga kalau kita ingat juga Jokowi juga pada saat pemilu sebelumnya memakai kotak-kotak itu melambangkan persatuan. Siapa tahu sama ya makna itu yang akan itu. Itu juga yang kita harapkan tentunya bahwa pemilu ini kan ajang sebenarnya 5 tahun sekali aja ya. Regularly. Meskipun tentunya perangkat-perangkat seterusnya juga sudah disiapkan aturannya. Bagaimana kalau kita tidak setuju terhadap sesuatu itu bisa ada Mahkamah Konstitusi di sana. Itu mungkin yang juga disiapkan oleh tim-tim lain sekarang. Kalau misalnya kita mendengar statement-statement yang tadi disampaikan oleh Pak Hasto tadi ya. Yang sudah declare begitu terkait dengan hal itu. Oke, kita juga mau tanya nih ke Mas Rizal, ini apakah memang Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Raka Buming Raka sengaja sampai malam dulu menunggu untuk merespons? Karena kalau kita Capres Anies sudah, Capres Ganjar juga sudah merespons hasil quick count. Ini memang ya? Sengaja di akhir di malam hari untuk kemudian mendeklarasikan kemenangan versi quick count atau gimana nih Mas Rizal? Pertimbangan teknis tentu saja ada. Tadi saya kira yang disampaikan oleh Prof. Hamdi, Mas Eko dari perspektif survei, statistik kan itu biasanya kan harus menunggu di atas 50%. 100% dulu nih data. 50%. Oh di atas 50% lah ya. Jadi kalau sekarang di beberapa lembaga survei itu sudah kecenderungan pengumpulan hasilnya di atas 70%. Itu memang secara statistik ya kecenderungan stabilnya lebih tinggi. Itu mungkin juga menjadi pertimbangan. Yang kedua memang yang saya ketahui hari ini Pak Prabowo kan agendanya agak padat untuk pertemuan.
Ya, kemudian memang sudah direncanakan akan ada pertemuan dengan para pendukung di Istora. Jadi sebetulnya hanya masalah timing saja. Ya, memang kebetulan agak malam. Baik, ini dia. Nampaknya sudah di panggung dan kita akan menyaksikan bersama. Apakah kemudian langsung mengeluarkan statement gitu ya terkait dengan quick count. Ini adalah pertama kalinya ya muncul ya. Betul, betul. Ke Setelah tadi memberikan publik, suara ya. pagi ya. Betul. Di hadapan para relawan, para pendukungnya pasca pencoblosan dan juga quick count. Oke. Oke, kalau di Istora Senayan Jakarta memang sangat meriah ini. Tapi kita juga penasaran nuansa kebatinan nih untuk koalisi 1-3 gimana ini? Melihat Iya, kemudian betul. Itu ya. kemeriahan di Istora Senayan Jakarta. Coba Mas Reza. Ya biasa aja. Itu mungkin pertimbangan Pak Prabowo malam karena dulu kan 2019 dia belum apa-apa udah sujud syukur ternyata kalah. Jadi supaya nggak terjadi lagi dia malam-malam lah ya kan nggak apa-apa. Dan ini kan kemenangan versi quick count. Ya wajar-wajar aja kalau dia mau teman-teman di koalisi 02 untuk bikin perayaan seperti itu ya normal-normal aja sebetulnya. Cuma lagi-lagi kan saya tadi sampaikan bahwa ini kan quick count-nya sampling dan untuk satu putaran itu kan bukan hanya 50% plus satu tapi ada persyaratan yang lain gitu. Nah itu aja kita lihat menunggu, dengan itu kita akan menunggu hasil resmi real count dari KPU. Di satu sisi ya kita tetap dengan bangga tim 01 itu merasa bangga lah ya bahwa telah mendorong proses demokrasi ini menjadi ajang untuk mencerdaskan publik, mendorong proses pemilu ini menjadi ajang gagasan dan ide serta pertarungan program kerja. Itu aja sebetulnya. Kira-kira akan ngucapin selamat nggak atas kemenangan quick count, versi quick count? Nanti aja. Oh gitu ya, jadi capres belum saling teleponan ya? Real count nanti. Real count, oke. Pasti Pak Mas Emrus Anies gimana? akan sampaikan itu. Oke, sekarang kita ke Kebatinan. suasana kebatinan dari pasangan Jadi 03 begini, gimana? kami selalu dewasa berdemokrasi, gitu ya. Para partai pendukung maupun tim sukses yang ada di situ kita cukup matang. Kita berjuang politik atas dasar ideologi, atas dasar kejujuran, atas dasar etika, jangan dipotong, atas dasar konstitusional. Jadi tidaklah kita berpolitik itu bagaimana mengejar memenangkan semata-mata. Kenapa? Dalam politik yang paling substansi pendidikan politik di tengah masyarakat. Itu yang paling utama, bukan persoalan kalah menang. Kalau persoalan kuantitatif angka kalah menang, itu adalah demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengedepankan pendidikan politik, mengedepankan adalah kualitas, mengedepankan ideologi. Saya mau buktikan satu, tolong jangan dipotong. Misalnya, Gak ada yang mau motong loh Bang. keputusan Mahkamah Konstitusi, saya mau jelaskan, Oke, itu silakan. menabrak konstitusi. Kenapa hanya boleh kepala daerah yang boleh di bawah 40 tahun? Adakah kepala daerah? Apakah wartawan tidak bisa jadi presiden? Sangat tidak adil. Artinya menabrak Pancasila, sila kelima dari Pancasila. Nah, yang kedua, sila kelima dari Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terakhir keadilan. Artinya keputusan itu Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi di situ orientasi kami juga berjuang atas dasar ideologi, bukan persoalan berapa jumlah menang kalah, nggak ada masalah. Artinya apa? Oke. Kami tetap komit berjuang atas dasar ideologi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Ketika konstitusi ditabrak, ketika ada dua lembaga tidak etik, saya pastikan itu adalah politik yang tidak mendidik politik bagi masyarakat. Itu harus clear dulu itu. Soal kalah menang, selamat bagi yang menang gitu loh. Oke, Apa-apa. Tapi ini perlu digarisbawahi sih, garis bawahi bahwa memang kontestasi demokrasi kan harusnya ada pendidikan politik. Ya kita dari 01 khususnya itu berharap bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh Presiden Jokowi dengan mendorong lagi metode nepotisme itu yang sudah sebetulnya dilarang dengan tap MPR itu tidak menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Itu aja sebetulnya. Oke, Ini harus kasih kesempatan ke Mas Rizal dulu untuk menjawab.
Ya, kita jadi diskusi post factum ya, yang dalam sesi-sesi pertemuan kayak gini juga sudah banyak dibahas. Nah, tapi kalau ingin saya katakan begini, oke lah kalau kita mau bicara lagi soal itu. Yang mengajukan permohonan ke MK itu bukan Mas Gibran. Ya, yang mengajukan permohonan ke MK itu bukan Mas Gibran, orang lain. Nah sekarang perkembangannya orang lain yang mengajukan itu menggugat perdata ke Mas Gibran karena dianggap tidak berterima kasih. Nah tetapi putusan MK menjatuhkan seperti itu, ya siapa yang siap dia bisa mengambil manfaat untuk itu. Oke. Satu itu. Kedua soal putusan etika oleh MK, semua hakim konstitusi 9 itu diputus bersalah secara etik. Gradasinya saja yang berbeda. Oke. Ketua MK sebagai sanksi yang paling berat. Oke. Tapi semuanya dapat. Oke. Baik. Oke, kita tahan dulu dialognya. Kita akan langsung menuju ke bergabung Istora ke Senayan Istora. Jakarta untuk mengikuti kemudian bagaimana suara rakyat di Istora Senayan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan sore hari berkumpul di tempat bersejarah ini untuk menyambut hasil sementara dari pemilihan umum, pemilihan presiden yang baru saja dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, saya menyapa tokoh-tokoh yang hadir, calon wakil presiden Republik Indonesia, Mas Gibran beserta Mbak Selvi Ananda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan beserta seluruh kader partai PAN. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono beserta seluruh kader Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Erlangga beserta seluruh kader Partai Golkar. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra beserta seluruh kader Partai Bulan Bintang. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata
yang diwakili oleh Pak Fahmi Hamzah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisar Balaret beserta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Umum Partai Prima, Saudara Agus Jabo. Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Rida Sabana. Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya, Saudara Sufi Dasko Ahmad, beserta seluruh kader Partai Gerindra. Ketua Tim Kampanye Nasional, Saudara Rosan Perkasa Roslani. Beserta seluruh tim kampanye nasional, Sekretaris TKN, Saudara Nusron Wahid. Jangan lupa Relawan Projo, Saudara Budi Ari Setiadi. Ketua Umum, relawan-relawan yang hadir, Barat